Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai SKB untuk kalian yang melamar untuk bidang kesehatan dan juga farmasi ya. Oke, nggak usah berlama-lama ya teman-teman, kita langsung aja membahas soalnya satu persatu. Soal nomor 1, berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional dari A. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, B. Kantor BPJS, C. Pemerintah Kabupaten atau Kota, D. Pemerintah Provinsi, atau yang E. Pemerintah Pusat. Ya, yang tepat adalah yang D. Pemerintah Provinsi. Jadi, izin rumah sakit kelas A diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi. Soal nomor 2, kwashiorkor merupakan salah satu kasus gizi buruk yang sering menimpa bayi dan balita. Ciri-ciri dari penderita kasus ini adalah A. Hiperaktif dan banyak minum, B. Perut cenderung cekung ke dalam, C. Peningkatan massa otot, D. Bercak-bercak kuning pada kulit, atau E. Mudah lelah dan mengantuk. Yang tepat adalah E. Mudah lelah dan mengantuk. Jadi pada penderita kwashiorkor ini dia memiliki tanda-tanda atau gejala. Yang pertama, rambut menjadi rapuh dan berwarna kuning kemerahan. 2. Kelelahan dan mengantuk. 3. Perut membesar dan diare. 4. Penurunan massa otot, dan terakhir bercak merah pada kulit dan dapat mengelupas. 3. Rumah sakit swasta yang terbukti lalai karena melakukan pelanggaran pelayanan kesehatan dan mengabaikan keselamatan pasien akan diberikan teguran tertulis oleh A. Kantor Kesehatan Republik Indonesia, B. Kepala Inspektorat Jenderal Kemenkes Republik Indonesia, C. Kepala Dinas Kesehatan, D. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, atau E. Gubernur Provinsi. Yang tepat adalah C. Kepala Dinas Kesehatan. Jadi, penerapan sanksi kepada rumah sakit yang lalai tergantung pada tingkat pelanggarannya. Sanksi dapat berupa teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan surat izin rumah sakit. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan di setiap wilayah berperan sebagai pengawas dan kepala dinas berwenang untuk mengeluarkan sanksi termasuk sanksi teguran lisan. Soal nomor 4, dalam suatu sistem sosial, suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada A. Sosiologi mengenai farmasi, B. Sosiologi mengenai kesehatan, C. Sosiologi dalam kesehatan, D. Sosiologi dalam bidang medis, E. Sosiologi dalam pengobatan. Yang tepat adalah yang B. Sosiologi mengenai kesehatan. Menurut Wilson, sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi, sedangkan sosiologi dalam kesehatan adalah penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan, dan kebersamaan yang terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. Soal kesehatan selanjutnya, nomor 5, program ASI eksklusif merupakan program yang dicanangkan pemerintah dan direkomendasikan oleh pakar kepada para ibu yang menyusui bayinya sejak lahir hingga A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 7 bulan, D. 1 tahun, atau E. 2 tahun. Oke, silahkan. Ya, yang tepat adalah yang B. 6 bulan. Jadi, program ASI eksklusif merupakan program dari pemerintah agar bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur nasi, bubur susu, biskuit, dan lain-lain selama 6 bulan. Next, jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya mengalami gangguan A. Hati, B. Kulit, C. Paru-paru, D. Saraf, atau E. Usus besar.
Yap, yang benar adalah H, gangguan pada hati. Nah, jadi formalin yang tertelan dan telah akut dapat menyebabkan kerusakan pada hati, jantung, otak, limpa, pankreas, dan ginjal. 7. Berikut ini yang bukan merupakan efek samping dari penggunaan MSG adalah A. Meningkatkan resiko kemandulan, B. Kerusakan otak, C. Menurunkan obesitas, D. Serangan jantung, E. Gangguan janin. Ya, yang tepat adalah C, dapat menurunkan obesitas. Jadi, MSG dapat menyebabkan kemandulan, serangan jantung, mengganggu kesehatan saraf, sakit kepala, dan dapat meningkatkan obesitas. 8. Proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama merupakan salah satu macam reaksi dalam proses pengobatan yang disebut A. Fragmentation, B. Self-medication, C. Discontinuity, D. Shopping, E. Procrastination. Yang tepat adalah yang A. Fragmentation. Nah, jadi fragmentation ini adalah merupakan suatu proses pengobatan oleh beberapa fasilitas kesehatan pada lokasi yang sama. Soal nomor 9, serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebut A. Pelayanan kesehatan promotif, B. Pelayanan kesehatan tradisional, C. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, D. Pelayanan kesehatan preventif, E. Pelayanan kesehatan kuratif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, pelayanan kesehatan kuratif. Jadi, pelayanan kesehatan kuratif itu sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 10. Nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut kecuali A. Inklusif, B. Responsif, C. Transparan, D. Pro-rakyat, atau yang E. Bersih. Yap, yang tepat adalah yang C. Transparan. Jadi, nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah inklusif, responsif, pro-rakyat, efektif, dan bersih. Transparan belum termasuk nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Soal 11. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label sesuai pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berisi sebagai berikut kecuali A. Daftar bahan yang digunakan, B. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, C. Berat bersih, D. Nama distributor, dan E. Nama dan alamat produsen. Ya, yang tepat adalah yang D, kecuali nama distributor. Setiap makanan dan minuman yang dikemas itu wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Nama distributor tidak wajib tercantum dalam label makanan atau minuman tersebut. Soal nomor 12, penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus yang bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui A. Keadaan sampah yang kotor, B. Makanan yang terkontaminasi, C. Aliran air, D. Udara terbuka, atau yang E. Penggunaan barang penderita. Adalah B. Makanan yang terkontaminasi. Jadi penyakit kolera ini dapat disebabkan oleh adanya makanan yang terkontaminasi. Jadi ciri-cirinya adalah buang air besar yang cair berwarna seperti cucian beras dan encer lebih dari 3 kali sehari, kemudian berlanjut dengan muntah dan dehidrasi.
Selanjutnya, 13. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 2 yang tepat adalah A. Setiap warga negara Indonesia usia 75 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. B. Setiap anak pada usia pendidikan dini mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. C. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Di sini dua pilihannya nggak ada. Ya udah nggak apa-apa karena di sini jawaban yang tepatnya sudah ada di poin yang C, yaitu setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Jadi, standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 2 yang tepat adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia 60 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan sesuai standar, dan setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia umur 15 sampai 59 tahun ke bawah mendapatkan screening kesehatan sesuai standar, dan lain-lain. Pencemar utama berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara adalah sebagai berikut kecuali A. Karbon monoksida, B. Sulfur dioksida, C. Nitrogen dioksida, D. Ozon permukaan, atau yang E. Oksigen. Yang tepat adalah poin E. Oksigen. Pencemar utama berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara adalah karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon permukaan O3, dan partikel debu. Soal nomor 15, Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu mengkonsumsi buah dan sayur, memeriksakan kesehatan secara rutin, dan A. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, B. Menjaga kesehatan lingkungan rumah, C. Tidak mengkonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, D. Menanam pohon yang banyak di pinggir jalan, E. Mengurangi penggunaan plastik yang sukar diurai lingkungan. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Jadi, Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu mengkonsumsi buah dan sayur, memeriksakan kesehatan secara rutin, dan yang ketiga melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. 3 kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga dan dilakukan saat ini juga karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Soal nomor 16, secara umum obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut A. Obat reseptor, B. Obat agonis, C. Obat antagonis, D. Obat objektif, atau yang E. Obat presipitan. Oke, jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. Obat objektif. Nah, jadi secara umum, obat yang efeknya itu dipengaruhi oleh obat lain disebut obat objek. Contohnya itu seperti digoxin, gentasimin, warfarin, dilantin, obat sitotoksik, kontraseptif oral, dan obat-obat sistem saraf pusat. Selanjutnya, soal nomor 17 untuk SKB Kesehatan. Contoh obat yang termasuk dalam golongan penisilin adalah A. Cefradin, B. Ampicillin, C. Tetracycline, D. Chloramphenicol, atau yang E. Lincomycin. Ya, tentu saja jawabannya adalah B ya, ampicillin. Nah, jadi contoh obat yang termasuk dalam golongan penisilin ini adalah ampicillin dan amoxicillin. Obat golongan ini digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran nafas bagian atas seperti hidung dan tenggorokan, seperti sakit tenggorokan untuk infeksi telinga, bronkitis yang kronik, pneumonia, dan saluran kemih atau kandung kemih dan ginjal.
Soal 18, berdasarkan prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan, tindakan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan berbasis A. Edukatif, B. Komprehensif, C. Pengetahuan dan teknologi, D. Keakuratan, atau yang E. Bukti-bukti ilmiah. Yap, jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Bukti-bukti ilmiah. Jadi, berdasarkan prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan, tindakan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan berbasis pada bukti-bukti ilmiah yang ada. Soal nomor 19, bentuk kemasan obat berikut ini telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan, kecuali A. Kemasan strip, B. Kemasan blister, C. Pembungkus lapisan tipis, D. Pengemasan kayu, atau yang E. Kertas timah. Ya, yang tepat adalah yang D. Pengemasan kayu. Jadi, bentuk kemasan yang telah disetujui oleh FDA ini sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan yang tahan gangguan adalah kemasan strip, kemasan blister, pembungkus lapisan tipis, pengikat atau ban yang mengerut, serta kertas timah, kertas atau kantung plastik. Oke, soal terakhir untuk video kali ini, nomor 20, berdasarkan Peraturan Kepala BPOM nomor 14 tahun 2014, unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi sebagai berikut kecuali A. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, B. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konsumen, C. Evaluasi dan penyusunan laporan analisis bahan makanan, D. Investigasi dan penyelidikan pada kasus pelanggaran hukum, atau yang E. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi. Oke, silahkan dijawab ya teman-teman untuk soal terakhir untuk video kali ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah ngeklik dan nonton video ini sampai habis ya. Terima kasih juga untuk supportnya dengan subscribe channel saya, calon guru baru, dan mohon untuk like dan share kepada teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa bahwa video saya dapat membantu kalian dalam penambahan literatur untuk persiapan SKB nantinya. Dan jangan lupa komen di bawah ya untuk kritik dan saran, dan untuk pembahasan selanjutnya kalian mau saya bahas apa lagi. Terima kasih. Dan yang tepat di sini jawabannya adalah yang C ya teman-teman, evaluasi dan penyusunan laporan analisis bahan makanan. Jadi berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala BPOM nomor 14 tahun 2014 ini, unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi yang pertama, penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan, 2. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi, 3. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, 4. Investigasi dan penyelidikan pada kasus pelanggaran hukum, 5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konsumen, dan terakhir, evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.